Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang quick sort ya. Dengan apa? Dengan ini saya menjelaskan quick sort untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ipan Eskom Mkom. Ya, kita lanjut. Algoritma quick sort adalah suatu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah divide and assessment, bagi dan kuasai, dalam kurung bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Cara pemilihan pivot adalah elemen krusial dalam algoritma quick sort. Jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain, pivot ini menentukan performa dari algoritma. Algoritma ini ya, ada tiga cara memilih pivot, yaitu pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Pivot jenis ini bisa kita list yang akan disusun memiliki angka yang benar-benar acak, dan sebaliknya pivot jenis ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sebagian atau sepenuhnya sudah tersusun. Pivot dipilih secara acak. Jenis pivot ini sering digunakan bila kita mengenal list yang akan disusun. Hasilnya pun acak. Terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Pivot berasal dari median table. Cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang, di mana semua elemen akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data yang sebagian sudah disortir ataupun semua data masih acak. Penjelasan algoritma quick sort kali ini kita akan menggunakan pivot median dari sebuah list. Anggap saja kita memiliki list bagian berikut. Di sini ada beberapa angka. Yang pertama di sini ada 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, 0. Di dalam Di dalam tersebut terdapat 8 angka. Berarti kita memiliki dua pilihan dalam memilih pivot, yaitu 3 dan 8. Namun saat kita membagi bilangan bulat, biasanya angka akan membulatkan ke bawah, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu angka 3. Terus misalkan di sini ya kan tuh kelihatan 2, 6, 5, 3. Ya kan, kita memilih indeks keempat. 2, 6, 5, 3. Berarti 2, 6, 5, 3. Berapa slot ininya? 4 ya. 4 indeks ya. Di pivot 3 ya. Ya keluar ya 3. Selanjutnya kita akan memecahkan list tersebut menjadi dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara pertama, kita menyimpan angka pivot sebagian acuan dan mengabaikan
mengabaikannya di sini. Anggap saja pivot berada di ujung daftar. Silakan 265087113. Selanjutnya kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri. Dan high berasal dari indeks list paling kanan. Setelah itu kita membandingkan apakah lebih rendah dari pivot dan tinggi lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan transaksi. Contoh 6 lebih besar dari pivot, di mana seharusnya angka di sebelah kiri lebih kecil dari pivot. Begitupun angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran ya. Selanjutnya angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari pivot, maka lakukan pertukaran kembali. Terus karena indeks ke low sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka selanjutnya indeks sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka lebih selesai dan pivot sudah menempati posisi seharusnya, yaitu berada di list indeks ke low. Di sini udah ada beberapa indeks. Selanjutnya kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian. Bagian yang kurang dari pivot dan lebih dari pivot, di sini saya akan menampilkan bagian lebih dari pivot. Di sini kita kembali memilih pivot, yaitu 7 ya. Lalu kita kembali mengesampingkan pivot, lalu kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low. Maka angka 6 dan 8 bertukaran posisi. Karena angka ke low sudah lebih kecil dibandingkan high, maka loafing selesai dan pivot bisa menempati posisi list ke low. Begitu. Kita lanjut ke coding ya. Sebelumnya saya sudah membuat coding. Kita buka C++ nya, ditunggu sebentar. Seperti biasa, kita usahakan jangan lupa untuk mengetikkan include Ustream using names. Mohon maaf, tertutup sama watermark ya. Di sini line baris 4 ya sampai 8 ini adalah sebuah function nantinya akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array ya. Dan dilanjut baris ke 10 sampai 30 ya. Baris 10 sampai 30. Di sini proses penyortiran terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung daftar dan hargai setiap angka dari sebelah kiri dan kanan, di mana jika angka lebih kecil dari pivot maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar maka
akan ditentukan di sebelah kanan, serta kita akan mereturn angka paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Untuk line ke-47 yang ini nih ya, yang inside ya, sampai 52. Di sini kita menyiapkan array untuk menampung input dari user dengan inputan banyak array akan disorting dan dilanjut baris ke 56 sampai 60. Di sini kita ingin di sini kita menginputkan seluruh data melalui dari array yang 0 hingga array ke n. Line ke 6 ya sampai 63 itu di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quick sort dan menampilkan menggunakan function yang telah kita buat tadi ya, yang telah kita buat sebelumnya. Kita return di sini, kita jalankan, kita masuk ke ininya ya. Mohon maaf nih, ketutup. Jadi agak susah. Ditunggu ya. Kita run. Oke. Di sini masukkan banyaknya data ya. Masukkan banyaknya data, kita akan masukkan banyaknya data 8 ya. Masukkan nilai. Kita di sini nilainya acak, dari misalkan dari 2, terus 7, lanjut 6, misalkan di sini 4, 3, 8. Udah berapa nih di sini? 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 2, 3, 4. 5-nya belum ada. Kita satu lagi, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah sampai. Nah, ini langsung langsung tersusun ya. Kita lihat ya, sorted array ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita memasukkan data, masukkan banyaknya data 8 begitu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.